sangat susah, ekonomi sangat rendah. Kemudian ya kita bayangkan kita hidup di tengah hutan tanpa lampu listrik ya, tanpa pasar, ya hidup padanya kita nikmati seperti itu. Murni nggak ada listrik kan? Iya, gelap kita di sana Gelap, ya. tanpa lampu. Jadi hidup dalam kegelapan bertahun-tahun. Makan juga masyarakat sukanya makan pakai ulat sagu ya. Ya, Ulat sagu pakai lauk gitu ya. dengan sagu. Dengan sagu itu. Muncul dalam pertanyaan kita ini logikanya ya. Iya. Jadi sementara kita sepakat bahwa yang kita yakini waktu itu Tuhan kita yang berhak kita sembah waktu itu adalah Yesus yang disalib. Kemudian Yesus sendiri yang kita anggap selama ini Tuhan masih menyebut Tuhan lagi. Nah, jadi berarti yang kita sembah ini jangan-jangan salah. Kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini spesial kita berjumpa, spesial pakai telur sama saudara kami, seorang tokoh mu'alaf di hutan pedalaman tanpa listrik, Semoy-Laklak, Mentawai, Sumatera Barat. Ini beliau baru hadir dari umroh, mendapatkan hadiah umroh dari Atase Kedutaan Saudi Arabia. Turun dari umroh Jakarta, langsung beliau ke Malang, ke kota Malang di Mu'alaf Sentra Hagia Sophia ini. Dan beliau alhamdulillah belum pulang. Ini beliau dari Katolik dulu. Saya kenalkan Ustadz Bilal Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz Bilal? Alhamdulillah. Ya. Ustaz. Saya kasih tahu nama aslinya. Kalau Bilal Mustafa, ya, nama Ustadz Bilal Mustafa itu orang nggak akan percaya kalau beliau adalah dari Katolik. Nama aslinya beliau di KTP itu Martias Eteu. Dan di kampungnya dulu itu di Semoy-Laklak tanpa listrik sampai sekarang. Hidup tanpa listrik. Dengan kondisi keterbatasan, masyarakat bahkan beras pun sulit di sana ya. Harga mahal dan seterusnya. Makan juga masyarakat sukanya makan pakai ulat sagu ya. Ya, ulat sagu. Ulat sagu pakai lauk gitu ya. Dengan sagu. Dengan sagu itu. Betul. Ya. Nah, kemudian di sana satu kampung itu kurang lebih 100 orang telah bersyahadat. Surah Islam, alhamdulillah. Ya, ibaratnya itu satu gereja itu. Beda-beda juga. Beda-beda ya. Baik, Ustadz Bilal Mustafa. Sebelum nanti kita cerita-cerita tentang umroh, ini baru pulang dari umroh. Kemarin hotelnya di mana? Kemarin di hotelnya di Madinah. Apa juga ya? Ya, kalau di Mekah? Nah, kalau di Mekah di Hotel Pullman. Ya, Zamzam Tower itu. Tower. Oh, itu hotel mahal itu. Alhamdulillah. Nah, itu hadiah dari Atase Kedutaan Saudi Arabia. Alhamdulillah kita dikasih hadiah di kantor Atase Kedutaan Saudi Arabia. Diberangkatkan. Ya alhamdulillah kita tidak menyangka akhirnya sampai sana juga. Insyaallah. Iya. 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Alhamdulillah balik tanggal 20, balik ke Jakarta sore nyampe. Ya alhamdulillah 2 hari di situ, juga 2 hari di Solo, langsung ke sini. Alhamdulillah bisa jalan-jalan di kantor kita ini ya, di Sofia, alhamdulillah di Malang. Iya. Ustadz Bilal ini visanya kayaknya visa khusus kemarin tuh. Iya, khusus. Saya kira umroh di tanggal-tanggal itu sudah nggak ada. Iya, sudah ada, agak sepi juga, agak ini. Yang kemarin itu. Di Ka'bah itu sudah sepi ya? Sepi. Ya, tapi udah 4 hari, udah mau pulang kita, baru datang itu. Jemaah haji ya? Jemaah haji. Oh, bagus. Masya Allah. Iya. Ini baru pertama kali melihat Ka'bah ya? Alhamdulillah Ustaz, baru pertama kali melihat Ka'bah. Rasanya senang banget. Iya.
Alhamdulillah. Kita melihat saja Ka'bah itu rasanya memang beda. Ada satu energi yang lain itu. Terus kemudian melihatnya tuh kita senang gitu loh. Betul, Ka'bah itu. apalagi kita udah pernah ke sana, berkunjung ke sana, melakukan ibadah, Iya. umroh ataupun haji, pulang ingatan kita Ka'bah terus. Iya. Bayang sampai sekarang masih Pengen balik ya. Iya, pengen balik lagi. Iya. Masya Allah. Orang yang sudah umroh pasti pengen balik. Iya, betul. Pengen balik ke sana. Terus kemarin di Madinah ke makam Nabi Rasulullah Muhammad. Ya, alhamdulillah di makam Nabi, terus Raudhah. ya di Raudhah juga ke sana. Iya. Kemudian di ininya di Mekah, setelah itu 4 hari situ di Mekahnya alhamdulillah bisa keliling ke Gunung Uhud, juga di makam para syuhada Uhud. Nah, di situ kita kemudian di percetakan Quran. Kemudian dikeliling juga di Gunung Sur. Setelah itu Sempat naik nggak ke Gunung Sur? Kedua belum, enggak karena musim panas juga itu. Panas. Nah, jadi sebenarnya sih kosong bisa aja karena kita rombongan ada juga ibu-ibu, nggak mungkin juga karena panas nggak jadi. 4 jam itu kalau jauh juga. Kalau naik ke atas Jabal Thur itu aduh panas betul. Panas. Itu saya naik ke atas Jabal Thur itu berangkat ya, saya setengah empat subuh saya naik taksi, kemudian nyampe di bawah itu 4:30 sebelum subuh. Masya Allah. Kalau enggak gitu kejar-kejaran sama panas soalnya. Iya betul. Pagi sedikit aja sudah panas. Bagusnya sana pagi-pagi subuh sana. Jadi sempatin juga ke museum ini Wahyu. Apa itu? Museum Wahyu. Museum Wahyu. Museum Wahyu. Gimana itu? Itu tempat turunnya ini ayat di Al-Quran pertama. Gua Hiro, ya betul. Kita masuk ke dalam juga sampai keluar gitu keliling. Alhamdulillah bisa diajak jalan-jalan semua keliling yang sejarah-sejarah Sirun Nabawi. Alhamdulillah kita langsung berkunjung di sana. Alhamdulillah. Mu'alaf tahun berapa Ustaz? Mu'alafnya tahun 2013 Tad. Alhamdulillah. 2013. Ya. Usia berapa waktu itu? Usia 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Dan tidak menyangka sampai bisa tiba di Masjidil Haram. Ya alhamdulillah Ustaz. Kita tidak menyangka masuk Islam itu 2013. Tidak menyangka kita masuk bisa sujud di sana. Iya. Tapi doa kita alhamdulillah, ya Allah kapan saya ke sana Masjidil Haram gitu kan. Kita lihat di TV aja kan, tapi rasanya dulu. Kita masuk Islam Mu'alaf itu rasanya pengen banget sana. Tapi alhamdulillah Allah jabai doa kita, ya bisa alhamdulillah bisa keliling di sana, bisa sujud melakukan ibadah umroh alhamdulillah. Seorang yang mantan Katolik ya, yang dulunya Katolik tiba-tiba hadir di Masjidil Haram itu. Wah. Masya Allah. Itu yang lalu 2013. Ya, bersyahadat itu sendirian atau bersama banyak orang? Itu waktu itu 2013 masuk Islamnya ada 3 kakak. 3 kakak? 3 kakak. Ustadz Bilal masuk di dalamnya? Termasuk itu masuk 3 kakak. Ada tetangga gitu kan 2 kakak, termasuk saya sendiri 3 kakak semua. 3 kakak 9 orang. 9 orang. Sekali mengucapkan syahadat itu 9 orang. Ada apa waktu itu? Kok bisa bersyahadat? Saya izin tanya ke Ustadz Bilal Mustafa dulu. Kenapa memutuskan diri untuk bersyahadat, untuk memeluk Islam? Yang pertama itu kita masuk Islam 3 kakak Ustadznya. Awalnya 3 kakak. Jadi yang 2 orang ini teman-teman kita kurang tahu juga apa alasan mereka masuk Islam. Jadi kalau saya sendiri, yang pertama itu ada 3 poin yang paling mendasar menyebabkan saya masuk Islam. Waktu itu ini mohon ditunggu sebentar. Pemirsa, beliau ini jangan dibayangkan hidup di kota. Jangan dibayangkan hidup di kota. Beliau ini hidup tinggal di pedalaman, di
pegunungan di hutan belantara yang sampai saat ini kampungnya saja itu tidak ada listrik. Betul. Baru saja tahun kemarin ini baru datang dapat bantuan genset ya, Diesel ya, betul. diesel genset ya. Diesel Baru genset. tahun kemarin ini. Sebelumnya kan udah nggak ada, murni nggak ada listrik kan. Iya, gelap kita di sana Gelap, ya. tanpa lampu. Jadi hidup dalam kegelapan bertahun-tahun ya. Ya. Kalau Anda bayangkan Indonesia merdeka, di sana itu belum merdeka. Betul, Mm-mm. betul. Kenapa saya mengatakan belum merdeka? Karena beras pun itu harganya mahal. Berapa harga beras di sana, Ustaz? Beras sana 18,5 sampai 19.000 1 liter. Satu liter. Satu kilo. 1 kilo. 1 kilo. Sana jualan 1 kilo. Uangnya tapi yang nggak ada ya. Uangnya nggak ada. Jadi kita sangat susah, ekonomi sangat rendah. Kemudian ya kita bayangkan kita hidup di tengah hutan tanpa lampu listrik ya, tanpa pasar. Ya, jadi ya hidup apa adanya, kita nikmati seperti itu. Kemudian beras mahal, semua barang-barang kan dari Padang ke Mentawai itu lumayan jauh. Jadi masuk lagi saya paling pedalaman ini, sehingga harga barang pun semakin loncat ya, tinggi. Bensinnya sama minyak tanah, telur, beras dan sebagainya serba mahal. Ya. Kendaraan mobil aja nggak ada ya? Kendaraan mobil nggak ada. Nggak ada ya? Motor pun bisa dihitung sana, motor itu pun yang sudah tidak diurus pajak, sudah ini yang sudah motor-motor ini bawa sana. Baik, tantangannya Ustadz Bilal di sana bagaimana? Tantangan untuk berdakwah di sana? Tantangan di sana kalau untuk ini ya, di antara keyakinan yang kita anut sekarang Islam, dalam artian Islam dengan saudara kita yang non Muslim, mungkin secara secara logika atau secara pikiran ada rasa ininya ya, tidak ridhonya mereka ketika ada jamaahnya, ada teman-teman tetangganya masuk Islam, itu wajar, manusia wajar. Tapi kalau sampai mungkin kita bertengkar sampai ini, ya alhamdulillah belum ada seperti itu, masih aman. Kemudian ya itu tadi keadaan aja, lingkungan kita, lingkungan karena keadaan kita di sana artinya belum maju. Sementara kita mau bentuk sesuatu atau untuk memajukan atau membangun masjid, contoh seperti misalnya kita adakan makan bersama dengan para jamaah kita seperti bulan puasa, itu sangat sulit di sana karena anggaran, sumber dananya tidak ada, kemudian berasnya mahal, juga ekonomi masyarakat sangat rendah, minim sekali, sehingga kita tidak bisa buat apa-apa karena kita orang asli di sana ya, kita tidak bisa ini bergerak. Kalau makanan yang dimakan sehari-hari apa, Ustaz? Di sana makanan yang sehari-hari sana makanan pokok lah ya. Ini sagu. Sana mentuai sagu. Masya Allah, berbuka puasa dengan bulat sagu dengan sagu. Terus untuk yang dulu waktu saya pernah lihat videonya di buka bersama itu, sayur apa itu yang dimakan? Oh, itu sayur apa namanya itu? Sayur bahasa Mentawai itu laipat namanya. Laipat. Nah, sayur laipat itu? Dia itu tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Nah, terus yang muda-muda itu, yang pucuknya itu diambil. Diambil terus direbus, dimasukkan di bambu, direbus pakai api, udah setelah itu kasih garam, makan sagu. Ya. Sayur paku. Ustadz Bilal berkenan tidak kalau misalnya kita datang ke sana lalu kita bikin pelatihan tentang ilmu dakwah perbandingan agama ini? Kita sangat ini sekali ya, sangat senang sekali, mendukung sekali kalau ada kegiatan seperti itu. Sangat karena penting, sangat penting. Masyarakat saudara kita Kristen dan Katolik jarang baca ini, baca Alkitab, sehingga kita harus menyampaikan ini dengan sebenar-benarnya. Ini banyak sekali hal ya yang ini adalah
mesin waktu yang dari sini kita membaca ini, kemudian kita bisa masuk ke lorong waktu ini dan kita bisa tahu tentang siapa ini Yesus Kristus alaihissalam, apa yang dia katakan tentang siapa ini Ibrahim, apakah dia orang Yahudi atau bukan, dan seterusnya, apakah dia orang Muslim. Kita jadi tahu dari sini, di situ, betul, dari kitab. Terus kemudian siapa ini Paulus dan seterusnya, siapa ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari sini kita bisa tahu, ini mesin waktu yang dari sini bisa berbicara dan kita bisa berpikir, ternyata mereka adalah ini, mereka adalah Muslim, betul. Dan seterusnya. Begitu Ustaz Bilal. Ya, ini sekarang kembali lagi ke topik yang sebelumnya, terkait kenapa akhirnya memeluk Islam. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama tadi saya bilang ada 3 poin yang mendasar penyebab saya masuk Islam. Jadi yang pertama, ketika acara di gereja hari Natalan ya, tahun baru itu kan, kemudian Paskah gitu kan, kemudian waktu itu kita dikasih kesempatan untuk menonton di gereja, nonton gereja tentang, tentu yang kita nonton itu tentang Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan waktu itu. Jadi singkat ceritanya, ketika disalib sebelum meninggal, beliau berkata seperti ini, Eli Eli lama sabachthani, artinya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Ya, itu Matius 27 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kemudian muncul dalam pertanyaan kita ini logikanya ya. Jadi sementara kita sepakat bahwa yang kita yakini waktu itu, Tuhan kita yang berhak kita sembah waktu itu adalah Yesus yang disalib. Kemudian Yesus sendiri yang kita anggap selama ini Tuhan masih menyebut Tuhan lagi. Nah, jadi berarti yang kita sembah ini jangan-jangan salah, kan begitu. Nah, kemudian Yesus sendiri sebagai Tuhan kok menyebut Tuhan lagi, menyebut Tuhan yang mana lagi yang disebut Yesus ini Tuhan yang mana lagi? Tuhan mana lagi, begitu kan? Allah. Nah, jadi muncul ini penasaran gitu, yang mana Tuhan yang disebut Yesus ini, yang mana ini? Nah, yang pertama, yang kedua, kemudian kita sepakat bahwa kita yakini Tuhan itu adalah menciptakan langit dan bumi dan segalanya, serta manusia dan isinya. Sementara Yesus sebelum lahir, Yesus itu kan ibunya Maryam. Nah, kan Maria sudah ada. Kemudian tempat tinggal di bumi ini Maria kan sudah ada, langit dan bumi sudah ada, serta manusia yang lain sudah ada. Sementara Yesus belum ada. Nah, jadi apa benar Yesus ini Tuhan? Sementara Yesus belum ada, langit dan bumi sudah ada. Ibunya sendiri Maria atau Maryam sudah ada. Nah, berarti nggak mungkin, pasti bukan Yesus ini yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, yang ketiga adalah juga dikasih kita kesempatan untuk menonton itu. Yesus yang memandikan Yesus itu Yohanes, yang membaptis. Yang membaptis. Nah, jadi pikiran kita logika ya, ini kok justru manusia biasa yang membersihkan Tuhan, kan secara logikanya sangat tidak masuk akal begitu. Nah, jadi 3 pokok ini membuat saya masuk Islam. Udah, ini kayaknya saya betul secara pribadi saya tidak yakini lagi ini. Saya masuk Islam, saya putuskan masuk Islam, dan tidak ada unsur paksaan, tidak ada masalah dari gereja. Cukup 3 ini yang membuat saya masuk Islam. Alhamdulillah 2013 akhirnya saya memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu alhamdulillah sampai sekarang ya insyaallah tetap istiqomah dalam Islam, insyaallah. Yang ketiga tadi itu benar itu. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Nah, kalau itu sudah main ini, akal sehatnya Ustadz Bilal sudah main itu. Pada waktu menonton, pada waktu usia muda itu, pasti bukan hanya Ustadz Bilal saja yang memiliki pikiran seperti itu. Anak-anak muda yang lain pasti. Anak-anak muda Kristen Katolik itu pasti mereka di dalam pikiran sadarnya dia akan bertanya, kenapa Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus? Yesus, betul. Kalau Yesus itu Tuhan, seharusnya
Yesus yang membaptis Yohanes. Betul, Ya kan? betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus itu tidak perlu dibaptis. Tidak perlu dibaptis. Ya. Ya. Terus yang ketiga adalah kalau Yesus itu Tuhan, ya, mengapa harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Mengingat begini, banyak pertanyaan. Ada jemaat Kristen pernah bertanya kepada saya, kenapa Yesus kok dibaptis? Apa karena Yesus punya dosa? Karena orang yang dibaptis itu kan membersihkan dari Ya, dosa. betul. Kan begitu. Nah, kalau dibaptis berarti Yesus punya dosa dong, kan begitu. Ya, betul. Ada yang menjawab, pendeta juga menjawab gini, oh itu bukti persaudaraan, membership ya, antara Yohanes dan Yesus. Tapi itu adalah jawaban tidak masuk akal, karena Tidak tepat. tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Begitu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Lanjut Ustaz, terkait akhirnya berbondong-bondong orang bersyahadat masuk Islam. Ya, setelah itu kita masuk Islam. Lumayan lama juga jaraknya. Kita masih bertahan beberapa kakak itu. Kemudian akhirnya kita alhamdulillah belajar di pondok di Jawa. Diambil oleh dibawa oleh Ustaz Zul dengan dibiayai dengan sahabatnya Mima oleh Ustaz Rizal. Alhamdulillah kita belajar di pondok selama 3 tahun. 3 tahun di pondok Darussyada Boyolali Simo. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita pulang kampung dan sampai di sana alhamdulillah masjid sudah ada. Kemudian alhamdulillah kita berdakwah terus selama 2000. Itu bangun masjid itu? Ya, masjidnya baru. Alhamdulillah masjidnya itu dari atasnya juga. Atas kedukaan. Ada ustaz-ustaz kita yang membantu di sana dari dananya dari atasnya. Pas pulang 2016 itu masjidnya sudah dibangun 1 tahun yang lalu, 2015 masjidnya. Kemudian alhamdulillah saya menetapkan diri untuk berdakwah di sana. Alhamdulillah sampai sekarang jamaah kita yang sudah kita syahadatkan sudah 39 kakak. Jiwa 169 orang. 169 orang. 169 orang kecil. Sejak Ustadz Bilal ikut berkancah di bidang dakwah di sana. Iya. Menjadi dai di sana. Dari 2016 sampai 2024 sekarang. 2019 sampai 2024. 39 kakak. 39 kakak, 169 orang. 9 orang. Itu mu'alaf semua. Dari Katolik, kebanyakan dari Katolik. Ya. Dan dari teman-teman juga. Awalnya di sana 100% Katolik ya? Enggak juga, yang berapa persen, ada juga dari Katolik, ada Protestan, kemudian ada juga cabang-cabang dari Protestan itu seperti GPDI, GPI, DC, Pantekosta. Jadi tempat kita itu di Semuilala ada 3 dusun, ada 6 buah tempat ibadah, 5 gereja, 1 masjid. Sekarang? Sekarang. Sejak dibangun masjid itu, dulu nggak ada masjid. Dulu nggak ada masjid. Dan nggak ada orang Islam. Nggak ada orang Islam, nggak ada masjid. Masya Allah. Siapa yang bawa pertama kali dakwah itu? Yang pertama
yang mensyahadatkan kita tiga kakak itu Ustadz Nirwan. Ustadz Nirwan beliau selaku mudir Islamic Center Siberut Selatan, Mentawai. Jadi yang bisa kita hubungi untuk mensyahadatkan kita itu salah satunya beliau. Artinya beliau datang di tempat kami itu di Semuilala untuk dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah itu saya pondok, setelah pondok masuk Islam, jadi saya sendiri lagi yang mensyahadatkan mereka. Ya. Itu letak lokasi Mentawai itu dusun apa? Simoylaklak ya? Simoylaklak. Untuk mencapai wilayah Simoylaklak itu bagaimana cara menempuhnya? Misal dari Bandara Padang, Sumatera Barat, terus kemana? Nah, misalnya dari Jakarta kita naik pesawat ke Padang, Bandara Padang, Sumatera Barat. Kemudian dari bandara langsung ke pelabuhan. Muara Padang atau pelabuhan ini Bungus untuk mempersiapkan diri untuk nyebrang dengan kapal laut atau feri, kapal ambu-ambu itu atau ini kapal feri. Dari pelabuhan dari Padang itu jam 6 sore sampai di pelabuhan Mentawai jam 6 pagi. Jadi kita berlayar itu selama semalam. Semalam. Tapi tempat saya itu masih jauh lagi. Dari pelabuhan situ Mentawai Siberut Selatan. Kemudian kita naik speedboat lagi. Speedboat. Setelah turun dari kapal kapal itu speedboat itu pun kalau ini yang transportan yang maju itu, yang kencang maksudnya kalau speedboat. Tapi kalau saya dari ini ya pakai mesin kecil itu yang pompong namanya. Mesin pompong. Kalau mesin pompong dari pelabuhan itu ke Saibi. Nah, itu baru Saibi itu kecamatannya antara Pulau Siberut Tengah dan Siberut Selatan. Itu kalau pompong 5 jam. Pompong kecil itu. Nah, jadi masuk ke Simoylaklak 2 jam lagi. Pompong itu. Dengan ombak. Ombak seperti ini. Kita 5 jam itu dengan pompong kecil di atas laut. Itu kita nimba air terus itu. Serut-serut karena air masuk dalam. Masuk kanan kiri kita nimba air terus. Selama 5 jam kalau mesin kecil. Itu bisa resiko hilang ya? Hilang begitu. Enggak, maksudnya hilang. Misalnya jatuh ke laut bisa ya? Ya bisa Ustaz. Ya, jadi kalau kita enggak nimba ini bisa tenggelam pompongnya. Perahu kecil sampan. Jadi sampan itu muat paling banyak 6-7 orang. Kita enggak bawa beban banyak, tas banyak. Cukup tas kecil 6 sampan orang. Yang dulu sapi dinaikkan ke atas kecil. Sampan dulu itu? Itu beda. Itu kalau yang itu kita belinya di Saibi. Ya, sampan itu yang kita pakai ukuran segitu. Jadi dari Saibi ke Simoylaklak 2 jam perjalanan. Nanti baru kita angkat nanti barang-barang sapinya ke atas. Pemirsa Mu'alaf Center Ayah Sofia tiap tahun korban di sana. Alhamdulillah. Korban di sana, dan itu perjuangan untuk mencari sapi. Terus kemudian sapi dibawa ke Simoylaklak itu perjuangan yang nggak main-main. Sangat iya berat. Karena sapinya diikat, kakinya diikat, diangkat rame-rame, dinaikkan ke atas perahu. Dengan kondisi perahu ombak begitu ya. Itu air nimba terus ya. Nimba terus. Allah. Perjalanan 2 jam. Nah, jadi kalau dari pelabuhan Siberut Selatan ini dari kapal besar itu mau ke Saibi, kalau mau cepat ada juga transportasi setiap hari Sabtu sekali. Transportasi itu ada speedboat yang besar lumayan. Itu agak kencang dia, paling 2 jam perjalanan dari Muara Siberut Selatan ke Saibinya 2 jam. Karena besar juga, tapi ongkosnya lumayan mahal juga. Ongkos ini. Nah, itu dengan kondisi seperti itu sekarang masih minoritas ya Islam. Masih minoritas kita di sana. Walaupun yang masuk Islam ya 39 kakak, sekian kakak, nambah lagi. Tapi tetap minoritas. Masih minoritas. Karena di kampung kita itu 3 dusun ya, 3 dusun. Simoylaklak itu 3 dusun, terbagi 3 dusun, ada 300 lebih rumah masyarakat itu warga. Jadi sementara yang muslim itu baru 39 kakak. 39. Nah, jadi jumlah orangnya besar kecilnya yang kita mualafnya 169. Dan mereka
itu bersyahadat bukan karena sembako ya, bukan. Bukan, Ustaz. Semuanya karena kesadaran. Kesadaran. Dan berawal kita melakukan pendekatan kepada mereka, karena di sana masih persaudaraan masih kuatnya, masih akrab gitu. Nah, jadi kita akan jaga terus hubungan baik itu sama manusia tetangga. Kemudian kita jelaskan kepada mereka. Jadi menjelaskan kan tidak masalah. Nah, asal kecuali kita paksa mereka, itu hak mereka. Nah, jadi terima atau tidaknya itu hidayah milik Allah. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan apa yang kita yakini. Ya dengan hidayah, dengan izin Allah ya. Ya akhirnya mereka juga mengikuti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa unsur paksaan. Alhamdulillah. Dan memang selama ini yang menjadi rekor untuk bisa membuka kesadaran pada sisi setiap manusia itu adalah Yesus. Betul. Yesus. Karena Yesus ini sampai sekarang ini masih tanda tanya. Yang membuat tanda tanya orang, sampai sekarang saya yakin setiap orang Kristen atau Katolik dalam hatinya tuh sampai sekarang masih tanda tanya. Jangan-jangan Yesus ini bukan Tuhan. Betul, pasti. Yang selayaknya kami sembah kan begitu. Karena memang Yesus ini dalam berbagai sisi ya, dalam berbagai cerita di setiap episode kehidupan beliau di Alkitab ini diceritakan, itu selalu membuat kesimpulan yang besar, kesimpulan yang pasti bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Ustadz Bilal waktu itu terdobrak hatinya sehingga bersyahadat begitu. Bagaimana respon orang-orang, keluarga dan seterusnya? Baik, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan saudara kita, kakak kandung ya, tempat diusik kita, diomelin, dianggap sebagai tidak adik kandung, tidak saudara lagi gitu, karena mereka dianggap kita beda keyakinan, sudah bisa dari keluarga. Udah kita tidak membalas, kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri sebagaimana sebelumnya saudara kandung, menjaga itu juga, tetangga juga ke kerabatnya. Sempat ini juga menjaga hubungan agak renggang gitu ya, karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam artian masuk Islam. Mereka yakini dalam benak mereka itu beda ya keyakinan, udah inilah mereka. Nah, sementara dalam Islam tidak, justru kalau kita masuk Islam, justru kita saling menyayangi gitu kan, seperti itu ajarannya. Jadi kita praktekkan itu ya, alhamdulillah kalau sekarang sudah kembali seperti biasa, udah aman lagi itu saudara seperti biasa gitu, alhamdulillah. Semoga dapat hidayah juga mereka. Amin. Kita usahakan. Periode awal masuk Islam orang di sana di Simulakelak itu berarti mulai tahun 2013 ya? 2013 mulai ada Islam di situ. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Orang yang mengenalnya ya Katolik, Kristen, Kristen, Katolik gitu. Sama pecahan-pecahannya yang gereja-gereja kecil itu. Nah, kalau ini selama periode dari 2013 sampai sekarang, ada tidak pendeta yang sudah masuk Islam di sana? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Yang di kampung itu ya, di kampung itu belum ada. Ini misalnya ada nggak pendeta yang bisa diajak dialog di sana? Untuk ini kalau mungkin kita sampaikan bisa jadi ada. Tapi untuk ini selama ini kita belum pernah dialog sama pendetanya ya. Belum. Karena di sana juga pendetanya nggak ada yang menetap. Karena mungkin tadi situasi lingkungan kita tidak punya lampu sama sekali, jadi pendeta pun dari luar itu sangat ini juga tidak akan mungkin betah tinggal di sana. Nggak betah. Dan kan itu kita pun yang masuk Muslim itu yang mualaf sebelum ini ada yang sampai sekarang ada beberapa tempat itu diutus dai kalau bicara mukafah ya, mereka tinggi. Tapi target yang membiayai itu setengah tahun atau 6 bulan 5 bulan minimal, 1 minggu udah pulang, udah balik lagi ke kampung. Nggak betah.
Karena nggak ada listrik. Iya, karena lingkungan itu tadi. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Anak milenial sekarang ditaruh di sana untuk berdakwah gitu. Berat rasanya. Itu dengan kondisi signal juga Sangat ya. Lemah, betul. Nah, kalau di Simulacra sendiri sinyal sudah masuk ya? Kalau sinyal tembakan dari Saibi, kebetulan alhamdulillah kita agak bukit. Alhamdulillah dapat di sekitar masjid dan rumah kita Huni itu tinggal dapat jaringan sinyal. Tapi kalau udah turun sedikit udah enggak ini. Insya Allah kami sudah mengagendakannya sebenarnya untuk ke Simulacra ya berapa tahun yang lalu. Cuman kesibukan ini yang sulit ini. Semoga Allah mudahkan bisa ke sana. Amin. Kami ada beberapa agenda, termasuk ada di pedalaman Sulawesi Tengah itu ada pendeta yang tertarik untuk belajar Islam ya. Masya Allah. Itu beliau siap hidayah. katanya untuk diajak berdialog dengan kami. Tapi ini kita nentukan tanggalnya untuk bisa ke sana ini kami harus cari celah waktu ini. Terus bisa di ya. Sulawesi Utara juga ada pendeta juga yang tertarik untuk berdialog dan tertarik untuk belajar Islam. Jadi mudah-mudahan nanti kalau pas ke Simulacra, insya Allah kami siap berdialog kalau memang ada pendeta yang mereka berkenan untuk belajar Islam. Belajar Islam ya. Begitu. Oke lah kalau misalnya dialognya nggak mau Al-Quran nggak apa-apa, karena biasanya mereka kan nggak percaya sama Al-Quran. Iya, betul. Kita dialog tentang ini dengan Alkitab sendiri, Alkitab mereka dengan gitu. Injil. Karena memang Alkitab ini berisi tentang kebenaran. Betul. Kalau kita merujuk ke sini, ya jangan pakai asumsi. Baca teksnya dari atas sampai bawah itu. Jangan pakai asumsi gitu. Nah, contoh ini contoh. Ustadz pernah baca ini ayat yang tentang Yesus berdoa, Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ya. Dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Stop itu saja. Yang 6 ayat 12 saja. Ya. Itu konteksnya adalah Yesus berangkat, dia naik ke atas bukit, lalu semalam-malaman dia berdoa kepada Allah di atas bukit itu. Betul. Ini sekelas Yesus yang dianggap menjadi Tuhan, lalu ternyata dia sendiri berdoa kepada Allah. Dan bukan hanya berdoa kepada Allah, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Dalam konteks yang disampaikan di Alkitab tadi itu, Lukas pasal 6 ayat 12. Nggak bisa. Kalau pakai asumsi mau gimana lagi? Betul. Ya. Yesus berkomunikasi, ya. Kalau misalnya Yesus berkomunikasi kepada Allah, ya oke lah berkomunikasi misalnya, bukan berdoa. Itu kan jelas itu berdoa kan? Berdoa. Ya. Bukan berkomunikasi ya. Bukan. Ada yang bilang pendeta itu Yesus berkomunikasi kepada Allah. Nah, kalau misalnya ia berkomunikasi, kalau ya Tuhan, ia tidak butuh berkomunikasi kepada Tuhannya. Tidak butuh. Betul sekali. Karena ada yang menyatakan begini, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, kalau Yesus itu Allah itu sendiri, ya dia tidak perlu berkomunikasi. Ya. Betul. Tapi di situ bukan berkomunikasi loh. Tapi di situ adalah berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat di Alkitab ini, Alkitabul Muqaddas, ini adalah Bible dari Kristen Ortodoks Koptik berbahasa Arab yang jauh lebih dipercaya, lebih asli daripada Bible yang lain karena lebih dekat dengan bahasa Yesus Kristus karena Yesus orang Arab. Kita buka ini Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Ini buat tambahan ilmu
bekal Ustadz Bilal nanti pulang ke sana. Saya bacakan yang pasal 6 ayat 12. Boleh Ustaz. Wa fi tilkal ayami kharaja ilal jabali liyusalliya. Jadi Yesus itu bukan berdoa di sana, tapi lebih dari sekedar berdoa, levelnya lebih tinggi lagi. Lebih, ya. Dia sholat. Dia sholat ini. Wa Ya. qadal laila kullahu fis sholati lillah. Dan dia menghabiskan malamnya Untuk sholat kepada Allah. untuk sholat kepada Allah. Bukan hanya sholat kepada Allah. Bayangkan. Kalau ada yang menyamakan definisi sholat dengan berdoa itu sama, ya nggak masalah. Tapi sholat itu levelnya lebih di atas daripada lebih tinggi daripada sekedar doa. Seperti itu. Apa yang ada di dalam hati Ustadz Bilal waktu bersyahadat itu, yang mendobrak itu, dan penasaran tentang Yesus kok begini ya, Yesus kok begitu ya, itu sudah masuk dalam logika akal sehatnya Ustadz Bilal itu. Sebagai orang manusia yang dibekali Allah berpikir ya. Iya betul. Kalau ini akal pikiran tidak digunakan, lalu kita hanya menggunakan dogma aja, nggak bisa. Nggak bisa Ustaz. Kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Ya, jadi keadaan kita di Sumedala itu sangat perlu diperhatikan ekonomi para jamaah kita. Ekonomi para jamaah kita artinya begini. Kebiasaan masyarakat di sana pada umumnya tani. Tani, tapi taninya beda dengan di kota. Dia fokus di situ dan menghasilkan uang. Di sana taninya pinang. Pinang itu yang sekarang ini adalah yang banyak diminati masyarakat, ditanam di kebun itu rata-rata pinang semua. Setiap masyarakat sudah pada punya kebun pinang. Nah, sementara pinang itu dia berbuah, kemudian panen itu manual semua untuk ngolah ininya. Itu pakai manual tenaga sendiri. Jadi dibelah satu persatu itu, kemudian dicungkil, kemudian setelah itu dijemur. Nunggu jemurnya itu kering 3-4 hari. Nah, baru dijual. 1 kilonya 2.000. Allah. Sudah susah untuk ininya mengolahnya. Sulit. Kemudian jualnya 2.000. Sementara harga beras naik tinggi di sana, mahal, garam semua mahal. Allah. Jadi untuk mendapatkan beras 1 kilo aja butuh berapa kilo pinang itu. Nah, sementara nunggu keringnya 3-4 hari. Nah, jadi sehingga masyarakat kita di sana sangat susah mendapatkan nasi, sangat susah mendapatkan gula, dan minum teh, kopi ini sangat susah. Jadi kalau misalnya kita dari sini membawakan sembako ini, itu sangat istimewa sekali bagi mereka, bagi kita di sana. Kalau kita datang ke sana bawa sembako itu? Iya, bawa sembako, kasih ke jemaah kita, kasih sabun atau kasih gula, kasih beras, kasih mie, itu sangat intinya kebutuhan pokok lah ya. Kebutuhan pokok. Sangat merasa senang dan terbantu sekali dengan adanya pemberian kita seperti itu. Karena itu tadi mereka sangat jarang, bahkan 1 bulan itu bisa jadi nggak makan nasi. Allah. 1 bulan bisa jadi nggak makan nasi. Bisa jadi nggak makan nasi. Bukan hanya sekali makan nasi 1 bulan ya? Bukan. Bahkan tidak makan nasi sama sekali. Sama sekali. Nah, sehingga sebenarnya program dakwah kita itu kalau kita lihat jemaah kita, keadaan kita di sana bisa sendiri, saatnya pernah saya renungi bisa menangis kita. Ya Allah, sementara kita ini Mentawai ini, tempat ini masih masuk Sumatera Barat sebenarnya. Tapi karena jangkauan jauh itu, sehingga orang-orang ini tidak terlalu peduli lah dengan keadaan kita seperti itu. Bahkan itu ada lagi yang lebih dalam lagi dari situ. Pedalaman ada lagi. Dari Semuilak. Itu sudah full tambah parah lagi. Tambah parah lagi di sana. Contoh. Mungkin kita di situ masih ada diesel beberapa orang yang punya gitu. Masih ada yang pakai panel surya itu yang harga 300, terus beli aki kecil, kasih lampu 1. Mungkin masih punya. Nah, terus ada lagi yang lebih parah di dalamnya lagi. Seperti mungkin di Siri Surak. Kemudian di atasnya lagi lebih parah lagi ada namanya Matalu.
Nah, itu jalan kaki, nggak ada jalan ini, motor pompong nggak bisa, jalan kaki itu ke bukit, ke hutan-hutan gitu. Jadi orang itu kalau turun turun di Sirisura atau Simolala, itu kurang lebih 1,5 hari mereka jalan kaki. Jalan kaki itu hanya untuk beli gula, kebutuhan pokok itu. Minyak tanah, karena di sana masih pakai minyak tanah, pakai sumbuh itu kecil, kain, kemudian kasih kaleng itu, kasih minyak tanah itu untuk penerang rumah. Jadi mereka cuma beli itu, sekedar beli itu, berjuang selama 1 hari lebih perjalanan. Dan itu pun lihat cuaca. Kalau cuacanya terang mereka turun. Kalau enggak, karena mereka lewat itu sungai. Jadi yang mana sungai itu kalau banjir, nggak ada solusi lain kita untuk melewati itu. Nah, jadi kita harus lewat itu sungai. Jadi kalau banjir, mereka sangat tantangan besar. Nah, jadi nggak ada jalan darat di atas, karena itu bentuk kayak dinding, dia batu, sehingga kita nggak bisa lewat atas kalau hujan. Jadi kita harus lewat sungai. Jadi harus intai waktu cuaca. Kalau terang, kira-kira perjalanan 5-6 jam ditempuh ini aman, tidak hujan, baru mereka lewat. Tapi kalau ada mendung ini, mereka undur, bagaimanapun tetap mundur, nggak jadi turun, nggak bisa naik. Jadi itulah perjuangan mempertahankan hidup di sana. Jadi insya Allah ya, kita sebagai dai-nya di sana melihat kondisi kita sendiri dan juga para jamaah kita, ya terus kita bertanya lagi, ya gimana lagi di samping itu, siapa lagi yang membangun kampung kita di sini, yang memakmurkan masjidnya, yang membina para jamaah kita yang sudah Islam ini, siapa lagi kalau bukan kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita minta doanya juga pada Ustadz sini, teman-teman semua, pemirsa semua, minta doanya diberi istiqomah oleh Allah kepada kita sebagai pimpinannya di sana, juga pada jamaah kita istiqomah dalam Islam. Bahkan kita harapan kita bisa nambah terus saudara muslim kita yang barunya. Amin. Jadi bukan hanya perjuangan untuk mempertahankan akidah ya, tapi perjuangan untuk mempertahankan hidup. Allah ya Rabb. Kepada pemerintah terutama langsung saya panggil, minta tolong kepada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, minta tolong ini diperhatikan untuk saudara kami masyarakat di wilayah Mentawai ya. Ya, Mentawai, pedalaman Mentawai, ada Simolak-lak dan seterusnya tadi itu. Ya, betul. Bahkan ada yang banyak lebih parah lagi. Kepada seluruh masyarakat, kalau kita lihat di Jawa ini sudah merata lah. Ya, pembangunan sudah merata, pendidikan sudah merata, dan insya Allah tidak ada kekurangan lah di Jawa ini. Kepada seluruh mahasiswi semuanya, kalau KKN tolong jangan di Jawa. Anda pasti punya uang lebih lah. Anda mahasiswa itu yang punya uang lebih banyak, anak-anak orang kaya, Anda sebaiknya kalau KKN jangan di Jawa. Di Jawa ya. Jangan. Kalau bisa. Apalagi cuman KKN-nya di Cianjur kayak gitu. Janganlah. Minta tolong ini nih, KKN-nya itu Simolak-lak gitu kan. Masya Allah. Kemudian Morowali Utara kayak gitu. Di hutan, Lamben Tanah, di Ngoyo dan seterusnya itu. Di sana masyarakat itu bukan hanya perjuangan untuk mempertahankan akidah, tapi mempertahankan hidup itu persoalan sendiri. Bukan hanya mempertahankan hidup, sehingga pendidikan pun akhirnya menjadi hal yang susah di sana. Sulit untuk sekolah dan seterusnya, itu masih sulit, Ustaz. Bener nggak? Masih. Gimana sekolahnya di sana? Jadi di sana ya alhamdulillah kita walaupun sesulit mempertahankan hidup itu, ya kita sudah buka TK Islam sendiri, punya kita sendiri, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lah dari sekarang sampai sekarang. Kemudian kalau pendidikan di sana sudah SD sudah ada juga, negeri sudah ada. Kemudian kalau SMP SMA-nya sudah ada, tapi lumayan jauh dari tempat kita itu, tapi dia di kecamatan itu di Saibi.
kecamatan bukan seperti kecamatan di Jawa ya. Oh, Di sana bukan. jauh. Lah. Dan mungkin perbedaan antara kecamatan yang di kota, kecamatan yang kita punya itu jauh masih. Mungkin kecamatan itu nilainya sini masih kampung-kampung paling dekat-dekat sawah lah mungkin ini ya. Masih paling pedalaman gitu. Situlah keadaan begitulah keadaan kita di sana di Mentawai. Tapi yang ada juga ini tuh khusus tempat kami di Sumelala sampai pedalaman ke atas. Ada juga yang kecamatan Siberut Selatan itu sudah maju, sudah ada PLN, sudah ada pasar di situ dekat-dekat pelabuhan ini. Jadi yang bisa dijangkau lah dari Padang, dari kapal itu langsung pelabuhan. Jadi sehingga pembangunan pun cepat maju. Situ sudah ada mobil, sudah ada pasar, sudah ada listrik, ini sebagainya sudah ada. Namun yang ke pedalaman-pedalaman ini yang masih ini perlu diperhatikan dari segi pendidikannya, kemudian kebutuhan pokoknya ini untuk mempertahankan hidupnya itu sangat diperhatikan sekali. Juga termasuk tempat kita di Sumelala. Ya. Baik, Ustadz Bilal, kemarin umroh itu akhirnya merasakan jurang perbedaan sekali ya. Dari kampung yang penuh dengan keterbatasan kayak gitu, kampung yang penuh dengan perjuangan yang melelahkan seperti itu. Betul. Kemudian tiba-tiba hadir di kota yang ini kota metropolitan ya. Kota yeah. Orang menyebutnya itu sebagai ya itu sumber minyak di sana. Ya, betul. Di mana-mana itu megah dan seterusnya. Itu bagaimana? Apa yang dirasakan waktu itu? Pertama kita rasakan bersyukur sekali kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Kau sudah menghantarkan hamba-Mu di sini untuk beribadah, melakukan ibadah yang mulia ini, agung ini. Kota petrodolar, Ustaz, saya baru ingat ini. Kota petrodolar. Petrodolar ya. Kemudian kita melihat perkembangan kita dari pedalaman ya. Kemudian masuk kota yang begitu megah, mewah gitu kan, kaya lah gitu ya. Masya Allah, luar biasa rasanya, sangat-sangat nikmat sekali. Apalagi kita langsung melihat dan bisa bersujud di sana di Masjidil Haram. Masya Allah, sempat Jumat juga bersama Syekh di sana sholat Jumat. Hari itu sholat Jumat di sana. Masya Allah Ustaz. Kita selama ini mungkin ini yang kita dengar murotal aja, yang lihat HP dan ini. Tapi hari itu alhamdulillah bisa langsung ya menjadi imam kita, Masya Allah. Ya. Langsung menjadi imam kita. Dan di sana kemarin hotelnya Zamzam Tower di Pullman lagi ya? Di Pullman, alhamdulillah. Itu langsung antum tinggal pencet lift itu? Iya, lift langsung turun. Langsung sholat di Masjidil Haram kan? Iya, betul. Keluar depannya itu sudah depan. Itu umroh yang mahal kemarin tuh. Ustadz Bilal tuh umroh mahal itu. Iya. Mahal. 40 juta nggak boleh itu. Itu luar biasa tuh hadiah dari atas. Iya. Kalau ada lagi dai-dai yang lain di pedalaman di Simulaklak perlu juga dapat hadiah. Iya, betul. Kasihan. Kalau dari pihak atas kedutaan masih ada untuk stok ya. Iya, stok bantuan umroh, tambahin lagi itu untuk para dai di pedalaman. Kasihan. Betul. Nah, terus kemudian ini Ustadz Bilal ya. Kenapa banyak sekali para dai sekolah ya di Pulau Jawa dari pedalaman, terus kemudian nggak mau kembali ke kampung halaman. Ini Ustadz Bilal ini termasuk dai yang alhamdulillah kembali ke kampung halaman yang nggak enak istilahnya begitu kan. Nah itu gimana Ustadz? Ya pertama sebelum kita menuntut ilmu di Jawa, di Pulau Jawa sudah punya tekad, punya niat, kita akan kembali setelah memiliki ilmu, punya ilmu, kita akan bagikan, kita akan berdakwah di kampung halaman. Yang pertama itu sudah niat dari sebelum berangkat. Kemudian yang kedua, niat pertama, kalau bukan kita yang menyampaikan Islam di sana, orang putra sendiri, tidak akan mungkin, maaf ini orang luar datang betah
atau tinggal di sini untuk menyampaikan Islam ini, kebenaran ini kepada masyarakat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sehingga niat itu tadi pas setelah pulang dari pondok kembali sana ya bisa mendukung, dengan niat itu bisa mendukung kita bisa bertahan di sana. Jadi adapun teman-teman yang seperti Ustaz sampaikan tadi benar, itu sudah mendapatkan ilmu dari pondok pesantren, menuntut ini agama sudah kembali. Ini teman-teman, tapi mereka nggak mau kembali sana karena mungkin niatnya dari awalnya tidak mau kembali. Yang kedua itu tadi karena tantangan itu keadaan sudah terbiasa di kota negara maju, di kota-kota maju, kemudian mau kembali ke kampung halaman sangat susah dan sulit, sehingga mereka milih tinggal di kota. Itu di sana selain sembako, apa yang kebutuhan yang paling urgent untuk masyarakat di sana? Di sana kita di sana pertama adalah kebutuhan pokok itu ya, makanan, kemudian yang kedua seperti sendal dan pakaian. Oh, sandal dan pakaian mereka. Itu perlu diperhatikan juga. Kenapa pakaian? Pakaian karena ini ya. Pertama, pasar di lingkungan kita itu tidak ada. Kalau mau ke pasar itu perlu perjuangan anggaran berapa ratusan ribu gitu mau ke pasar. Jarak dari pasar ke tempat kita itu menempuh 6-7 jam dengan pompong kecil, dengan di atas laut, panas hujan, kita nimba air terus. Nah, kemudian ongkos lebih mahal daripada misalnya kita mau beli baju cuma 3-4 helai. Itu jauh lebih mahal dengan transportasi itu tadi. Kemudian ekonomi masyarakat itu tadi Pinang 2.000 1 kilo. Berapa kilo mencapai transportasi sekian, belum lagi beli ininya, sewa pompongnya, belum lagi beli untuk belanja di pasar maupun baju dan sandal kita beli. Itu sangat biaya yang sangat tinggi, mahal. Sementara masyarakat tidak mampu dengan itu. Karena ekonomi tidak mendukung, sangat rendah. Nah, sehingga mereka ya pakaian apa adanya. Apalagi sandal. Sandal mereka mau ke masjid nggak pakai sandal. Nggak pakai sandal karena memang nggak suka pakai sandal atau nggak punya sandal. Tidak punya sandal, tidak bisa ini untuk belinya, tidak ada dana untuk belinya itu. Bukan tidak punya, dan bukan pasar tidak, jauh. Pasar jauh. Nah, sehingga ya apa adanya jalani hidup begitu. Mau ke masjid ambil wudhu udah masjid. Pakaian seperti itu yang kita sampaikan tadi. Ya, insya Allah bulan September atau Oktober, mudah-mudahan Allah berikan kami kesempatan waktu bisa ke sana. Amin. Dan sehingga kami bisa memetakan juga apa kebutuhan masyarakat di sana. Mungkin kalau butuh sandal, pakaian, ya kami akan belanja di Padang ya. Padang ya, lebih tepatnya di Padang. Sumatera Barat situ, dari situ nanti kita ke pelabuhan sambil bawa barang-barang itu ya. Insya Allah. Itu insya Allah. Jadi di sana tidak mesti yang baru, Ustaz. Tidak mesti pakaian yang baru di ini. Bekas pun layak pakai itu masih bermanfaat sekali di sana. Masih sangat dibutuhkan. Seperti juga sarung, peci seperti ini yang para jamaah kita ya. Mukena, baju koko, celana-celana yang masih layak pakai. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang menumpuk di beberapa tingkat lemari tidak dipakai, itu masih dimanfaatkan, sangat bermanfaat sekali di sana untuk masyarakat kampung kita di sana. Pertama sekali para jamaah kita. Ya. Buat masyarakat nanti kami akan bikin pool di Padang ya, mungkin bagi yang berkenan untuk memberikan bantuan untuk dalam pakaian, ya, betul, sandal dan seterusnya. Itu nanti bisa dikumpulkan di Padang, Sumatera Barat. Kami akan berikan titik kumpul untuk stok bantuan di sana. Nanti dari situ nanti kita bawa ke pelabuhan begitu. Nanti masyarakat bisa menghubungi nomor telepon di sini. Nanti kami cantumkan di sini. Nanti kami akan berikan titik kumpul untuk pengiriman bantuan di Padang, Sumatera Barat. Dari situ nanti kita bawa ke pelabuhan. Karena kalau bawa pakaian dari sini, dari Pulau Jawa, mahal. Ongkos pesawatnya kita masuk ke bagasi pesawat mahal.
lebih mahal ongkosnya daripada pakaiannya. Iya, pakaian Nah, mungkin solusinya adalah dari Padang ya. daripada. Titik kumpul di Padang begitu. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.